Hai semuanya, apa kabar? Galeri Jeven di sini, dan hari ini kita akan kembali ke masa lalu untuk membahas layar sentuh. Ya, aku tahu sekarang layar sentuh ada di mana-mana, tapi percayalah, dulu ada masa ketika kita belum bisa swipe dan tap di layar. Kita harus kembali ke tahun 1960-an untuk cerita ini. Saat itu, layar sentuh masih dalam tahap percobaan. Para peneliti baru mulai mencari cara agar komputer merespons sentuhan. Semuanya masih sangat dasar, tidak seperti layar beresolusi tinggi dan responsif yang kita miliki saat ini. Salah satu contoh paling awal adalah sesuatu yang disebut sensor sentuh yang dikembangkan di Royal Radar Establishment di Inggris. Benda ini revolusioner pada masanya. Bisa mendeteksi sentuhan, tapi tidak begitu ramping atau intuitif. Meski begitu, ini membuka jalan untuk masa depan. Selama beberapa dekade berikutnya, teknologinya perlahan tapi pasti meningkat. Kita mulai melihat layar sentuh kapasitif yang menggunakan sifat listrik tubuh manusia untuk mendeteksi sentuhan. Ini lebih akurat dan responsif daripada layar sentuh resistif awal. Pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an, layar sentuh mulai bermunculan di lebih banyak tempat. ATM, mesin kasir, dan bahkan beberapa sistem navigasi mobil awal mendapatkan sentuhan teknologi ini. Tapi baru pada tahun 1994 semuanya menjadi semakin menarik. Saat itulah perusahaan kabel IBM mengubah permainan dengan perangkat yang disebut Siemens Personal Communicator. Sekarang aku tahu apa yang kalian pikirkan. IBM? Yang bikin komputer itu? Ya, mereka. Mereka merilis ponsel layar sentuh pertama, dan itu jauh lebih maju dari zamannya. Benda ini sangat besar untuk ukuran sekarang, tetapi memiliki banyak fitur. Kita bicara tentang layar sentuh, tentu saja, tetapi juga radio seluler, pager, mesin fax, dan bahkan klien email yang masih sederhana. Sepertinya mereka memasukkan setiap teknologi yang mereka temukan ke dalam satu ponsel raksasa. Simon menggunakan layar sentuh resistif, yang berarti Anda harus menekannya dengan stylus atau kuku. Itu bukan solusi yang paling elegan, tapi berhasil. Perangkat lunaknya juga cukup mendasar dengan UI monokrom dan fungsi terbatas. Tapi tetap saja ini masalah besar. Simon membuktikan bahwa ponsel layar sentuh bisa lebih dari sekadar gimmick. Itu bisa menjadi alat komunikasi dan produktivitas yang ampuh. Masalahnya, Simon terlalu mahal dan terlalu maju untuk masanya. Harganya sangat mahal, $899 dengan kontrak, yang setara dengan sekitar $1.700 dengan uang hari ini. Selain itu, daya tahan baterainya buruk dan perangkat lunaknya banyak bug. Jadi Simon tidak pernah benar-benar sukses. Itu adalah kegagalan komersial, tetapi menanam benih untuk masa depan ponsel. Itu menunjukkan kepada dunia apa yang mungkin. Maju cepat ke tahun 2007. Dunia telah banyak berubah dalam 13 tahun itu. Internet ada di mana-mana, dan ponsel semakin populer. Tapi sebagian besar masih terbatas untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Kemudian Steve Jobs naik ke atas panggung dan memperkenalkan iPhone kepada dunia. Nah, iPhone bukanlah ponsel layar sentuh pertama, tetapi iPhone lah yang pertama kali melakukannya dengan benar. Ia memiliki antarmuka yang indah dan intuitif, layar sentuh kapasitif yang responsif, dan toko aplikasi revolusioner yang mengubah segalanya. Layar sentuh iPhone adalah pengubah permainan. Jauh lebih responsif dan akurat daripada apapun sebelumnya. Anda akhirnya dapat menggunakan jari Anda untuk berinteraksi dengan ponsel secara alami dan intuitif. Dan dengan App Store, pengembang dapat menciptakan pengalaman baru yang luar biasa yang memanfaatkan kemampuan layar sentuh iPhone. Keberhasilan iPhone membuktikan dua masa depan ponsel ada sentuhan. Tidak lama kemudian, setiap produsen ponsel lain berjuang untuk mengejar ketinggalan. Dan sisanya seperti yang mencetai sejarah. Tapi, ceritanya tidak berakhir di situ. Revolusi layar sentuh tidak berhenti pada ponsel. Itu meluas ke perangkat lain juga. Kita punya iPad, yang pada dasarnya adalah iPhone raksasa yang dapat kita gunakan untuk segala hal mulai dari membaca, hingga bermain game, hingga bekerja. Kita punya jam tangan pintar yang melacak kebugaran kita, membuat panggilan, dan bahkan memungkinkan kita membayar barang-barang dengan sekali ketuk di pergelangan tangan kita. Dan kita bahkan punya layar sentuh di rumah kita mengendalikan lampu, termostat, dan sistem hiburan kita. Layar sentuh ada di mana-mana sekarang. Mereka telah menjadi begitu umum sehingga kita bahkan tidak memikirkannya lagi. Tapi penting untuk mengingat di mana semuanya dimulai.
Dari eksperimen awal di tahun 60-an, hingga IBM Simon, hingga iPhone, dan seterusnya, perjalanan layar sentuh telah menjadi salah satu inovasi dan kemajuan yang luar biasa. Dan ini belum berakhir. Jadi apa selanjutnya? Apa hal besar berikutnya dalam teknologi antarmuka? Akankah layar lipat, layar holografik, antarmuka otak komputer? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, masa depan teknologi akan luar biasa, dan aku tidak sabar untuk melihat apa selanjutnya. Sampai jumpa.